beberapa banyak alasan hingga terjadi alur maju mundur. Tapi intinya perjalanan hajatan IGI pertama untuk menggerakkan, memberi motivasi buat kawan-kawan calon guru penggerak tahun 2022 ini sangat inspiratif. Mengapa? Karena tidak cukup waktu kita mendengarkan pengalaman teman-teman yang 2 orang ini. Insya Allah saya sebagai seorang pengawas berharap ke depan masih banyak akan banyak lagi lahir Ibu Nurlinda dan Ibu Nora pada CGP berikutnya, terutama pada sekolah-sekolah binaan saya sendiri. Karena apa? Karena itu menunjukkan juga salah satu kompetensi sekolah yang saya awasi, saya bina. Baik, sebelum saya tutup acara ini ada beberapa simpulan yang saya ambil di antara lain bahwa pengalaman menunjukkan bahwa guru di era milenial ini wajib melek teknologi. Jika tidak, maka jangan berkecil hati, sebab akan datang guru-guru muda yang lebih unggul dan akan menjabot prestasi di usia kerja mereka yang masih sangat muda. Nah, pastikan kita tidak ingin, kita udah kerja misalnya udah 15 tahun, 20 tahun, tiba-tiba yang baru muncul dia lebih top, lebih markotop, gimana lah gitu. Akibat apa? Akibat tidak menguasai teknologi. Oke, berikutnya perubahan kecil. Saya tangkap kata Ibu Bu Nora tadi. Perubahan kecil yang dilakukan guru akan memberi efek besar untuk anak bangsa nantinya. Itu pasti. Efeknya hari ini di 2021 yang kita bahas, bukan tidak mungkin nanti 2030 sekian kita akan memetik hasilnya itu. Lalu apa yang dialami dalam kegiatan CGP ini atau lainnya itu akan menjadi lebih sempurna jika, nah karena ini kembali kepada satu hobi saya juga, bagian hobi, jika kawan-kawan ini dapat mengikat pengalaman ini ke dalam tulisan feature, kemudian dibukukan hingga dapat dikonsumsi oleh teman-teman lain. Jadi tidak cuman bercerita secara lisan, berbagi secara lisan, namun dapat dibagi secara tulisan yang nanti bukunya ber-SBN. Bahkan laporan-laporan kawan yang sedang mengikuti kegiatan ini dapat diajukan ke dalam jurnal ber-SBN dan berakreditasi dan memiliki nilai plus untuk kenaikan pangkat. Jadi tidak, menulis itu tidak pernah sia-sia. Oke? Baik, selanjutnya sekali lagi saya tangkap, jangan pernah menunggu sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Itu sebenarnya sudah klise. Sebab kenapa? Jika kita tunggu hari ini, kita tunggu besok, akhirnya menumpuk, akhirnya meledak kepala kita. Baik, saya kira hanya ini saja yang bisa kita berbagi untuk tahap pertama. Ini gelombang pertama ya kawan-kawan. Kita masih sebatas guru TK, SD, SMP. Bahkan saya lihat ada juga yang masuk SMA. Tapi intinya nanti untuk gelombang kedua akan membuka sesi kedua sama juga. Mungkin dengan pemateri juga yang berbeda. Tetapi itu nanti jenjang SMA, SMK. Dan insya Allah akan dibuka oleh Pak Capdin langsung. Karena mereka tunduknya ke sana. Baik, saya kira hanya ini yang bisa kita bahas. Saya Samsia Ismail, pengawas Dinas Pendidikan Kota Loksmawe, penulis pilihan Kemendikbud, traveler sejarah, apalagi ya, sedikit-sedikit gitu, omasan juga. Mohon maaf jika dalam membawa acara ini menjadi moderator di peristiwa hari ini banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay hingga detik ini. Saya lihat masih kurang lebih 86 peserta termasuk kita di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberuntungan ke depan buat guru-guru di era milenial. Oke, setuju? Salam literasi. Sebelumnya jangan keluar dulu, buka dulu semua videonya biar foto bersama. Yes, bukti fisik. Silakan, siapa saya bisa buka video ya. Kenapa? Kenapa nggak bisa buka video? Kita foto dulu. Malas pakai jilbab lagi, udah ya. Boleh ini. Alah, udah oke, silakan yang masih bisa buka. Ini bersama. Iya. Semangat bisa. Oh, semangat semua di atas. Iya.